Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1395. Tanah Tua. Datanglah langsung. Di dalam aula, beberapa tetua saling memandang dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Mengapa kepala lembaga pemikir tiba-tiba tertarik pada pembudidaya pedang ini? Namun, mereka tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Suai Gujin tidak berkata apa-apa lagi, lalu bangkit dan pergi. Setelah Sui Gujin pergi, seorang tetua berkata dengan suara yang dalam, orang itu mungkin bukan orang yang sederhana. Tetua lainnya berkata, dia mampu melawan Dao Zhao sendirian. Meskipun kita hanya mengerahkan 1/10 kekuatan Dao Zhao, dan Dao Zhao disegel dan ditekan setelah memasuki alam semesta itu, kekuatannya kembali melemah. Namun, ini juga tidak normal. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin telah mencapai puncak Kaisar Abadi. Puncak Kaisar Abadi, semua tetua mengerutkan kening dalam-dalam. Kalau di tanah lama, seorang Kaisar Abadi tidak akan mengejutkan. Tapi di 10 tanah terlantar, akan sangat aneh jika seorang Kaisar Abadi muncul di tempat seperti itu. Karena semua sumber daya yang dibutuhkan Si Huang untuk menjadi kaisar telah diambil oleh mereka. Dan Si Huang tidak memiliki sumber daya sama sekali untuk menjadi kaisar abadi. Dalam situasi ini, dia masih dapat memiliki kekuatan seorang kaisar abadi. Itu sungguh tidak normal. Seorang tetua berjubah hitam tiba-tiba berkata, menurut pendapatku, masalahnya tidak sesederhana itu. Jika itu benar-benar hanya kaisar abadi, tidak layak bagi penasihat utama untuk melakukannya secara pribadi. Seorang tetua tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa Cheo Fan juga datang dari tempat itu. Ketika para tetua saling berpandangan, aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ye Guan langsung merenggut seluruh alam semesta. Tak ada yang bisa mengalahkan, benar-benar tak terkalahkan. Awalnya dia berpikir untuk bersembunyi dan berkembang untuk sementara waktu. Tetapi sekarang tampaknya peradaban Sui Ming memiliki tuan, dan pihak lain tidak akan pernah memberinya kesempatan ini. Jadi dia hanya bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Mengenai masalah nyawa yang hilang di menara itu, dia tidak peduli lagi sekarang. Untungnya, sekarang ada urat sumber kaisar tingkat atas di menara kecil itu, dan energi spiritualnya jauh lebih kaya daripada di luar. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi ini merupakan kesempatan besar bagi makhluk-makhluk dari 10 tanah terlantar, tanah terlarang, tanah terlantar kuno, dan peradaban seberang untuk memasuki menara kecil itu guna berlatih. Khususnya bagi para kuasa kaisar, karena di dalamnya terdapat urat sumber kaisar tingkat atas, yang mana dapat sangat meningkatkan peluang mereka untuk menjadi kaisar. Hal terpenting adalah waktu. 10 tahun di menara kecil berarti 1 hari di luar. Waktu dan sumber daya, mereka memilikinya sekarang. Bagi mereka, ini hanyalah kesempatan sekali seumur hidup. Tidak diragukan lagi, apakah itu 10 tanah terlantar, tanah terlarang kuno, atau peradaban di sisi lain, semuanya akan memasuki periode perkembangan pesat. Tentu saja, ini juga sangat bermanfaat bagi Ye Guan, karena orang-orang ini berada di bawah kekuasaannya dan merupakan pengikutnya. Semakin kuat mereka, semakin kuat pula dia. Apa yang dia butuhkan sekarang adalah mendapatkan lebih banyak vena sumber kaisar dengan kualitas terbaik. Karena kecepatan terkurasnya energi spiritual di menara kecil itu sangat mengerikan. Jika tenaga spiritual di dalam sudah habis, pasti akan terjadi kekacauan di dalam. Sebab jika tidak ada sumber daya, pasti akan terjadi penjarahan dan pertikaian. Energi spiritual di menara kecil itu hanya cukup bertahan selama 1000 tahun paling lama. Jika dibiarkan di luar,
umur simpannya akan sedikit lebih dari 3 bulan. Ketika 3 bulan telah habis, dia akan melepaskan orang-orang itu, atau dia harus memiliki lebih banyak urat roh dan kristal kaisar. Jika tidak, akan terjadi kekacauan di dunia. Di langit berbintang yang luas, Ye Guan terbang melintasi langit dengan pedangnya. Xiaota tiba-tiba bertanya, "Mau kemana?" Ye Guan melirik ke kedalaman langit berbintang dan berkata, "Pergilah ke tanah tua." Xiaota bertanya dengan heran, "Kau ingin pergi langsung ke tanah lama?" Ye Guan mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman." Xiaota berkata, "Ini agak berisiko." Ye Guan berkata, "Tidak ada cara lain. Jika aku pergi ke peradaban kosmik lain sekarang, aku hanya akan menyakiti orang lain. Oleh karena itu, aku hanya bisa pergi ke tanah lama. Begitu aku sampai di sana, aku akan perlahan-lahan merencanakan rencanaku." Xiaota berkata dengan suara yang dalam, "Peradaban Suiming ini tidak sederhana. Kamu harus berhati-hati." Ye Guan mengangguk. Kali ini dia hampir terbawa suasana. Dia benar-benar tidak menyangka pihak lain akan menggunakan benda itu untuk memukulnya. Kalau saja tidak ada segel di alam semesta ini, dia pasti sudah tamat riwayatnya kali ini. Memikirkan cahaya ilahi itu, ketakutannya masih tersisa. Hal itu juga membuatnya menyadari bahwa masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan peradaban Suiming. Ia tidak harus menghadapinya secara langsung, tetapi harus mengakalinya dan menggunakan tipu daya. Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Kali ini, itu seperti sebuah pengingat baginya untuk tidak menjadi pintar dan meremehkan orang-orang di dunia. Mulai saat ini, dia harus sepenuhnya siap menghadapi peradaban Suiming ini. Tanpa berpikir panjang, pikiran Ye Guan bergerak, dan pedang King Xuan langsung membawanya melintasi wilayah bintang dan langsung menuju ke tanah lama. Sebenarnya, dia memiliki pedang King Xuan adalah hal yang baik. Jika tidak, dengan kekuatannya saat ini, akan membutuhkan waktu yang tidak terduga untuk mencapai tanah lama. Saat bepergian melintasi medan bintang, Xiaota tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu mendapatkan sesuatu setelah menghalangi cahaya suci itu?" Mendengar ini, Ye Guan tertawa, "Aku mendapat banyak." Pada titik ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dalam banyak kasus, pertarungan masih diperlukan. Pertarungan sengit antara hidup dan mati dapat merangsang potensi seseorang dengan sangat baik. Ketika menghadapi cahaya ilahi itu, bahkan dia sedikit malu dan bahkan ingin mundur. Namun, ketika ia benar-benar menolaknya, ia mendapati bahwa ia telah meremehkan dirinya sendiri. Seperti kata pepatah lama, tidak peduli seberapa panjang jalannya, Anda tidak akan mencapai tujuan jika Anda tidak berjalan. Tidak peduli seberapa kecil tugasnya, Anda tidak akan menyelesaikannya jika Anda tidak melakukannya. Saat menghadapi rasa takut, satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah menghadapinya secara langsung. Kadangkala, mundur berarti diam di tempat selama sisa hidup Anda. Bukan hanya dia saja, pedang King Xuan juga memperoleh keuntungan besar. Dia bisa merasakan bahwa pedang King Xuan juga telah mengalami banyak perubahan. Pedang King Xuan sekarang bukan lagi hanya sekedar pedang, ia juga dapat berlatih sendiri. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan berhenti. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat. Saat berikutnya, pedang King Xuan telah menembus udara. Ribuan kaki jauhnya, momen itu langsung terkoyak. Hehe. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa ringan dari kejauhan. "Apakah kamu menemukannya?" Begitu dia selesai berbicara, seorang pria berjubah hitam perlahan berjalan keluar. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan terbang kembali ke tangannya. Dia menatap laki-laki berjubah hitam itu, dan sekilas niat membunuh terpancar di matanya. Peradaban Suiming. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. "Tidak,
Ye Guan mengerutkan kening. Pria berjubah hitam itu menatap Ye Guan. Kamu sama sekali tidak berada di level Kaisar Agung. Ye Guan bertanya dengan tenang, siapa kamu? Pria berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, apakah kamu kenal pemilik Dao Pen? Ye Guan mengangkat alisnya sedikit, tanpa berpikir, aku tidak mengenalnya. Kamu sungguh tidak jujur. Pria berjubah hitam itu berjalan ke suatu tempat yang tidak jauh di depan Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, perkenalkan, nama saya Xin Wudao. Saya berasal dari peradaban kosmik yang jauh. Saya di sini untuk menyelidiki Anda atas perintah penguasa wilayah saya. Ye Guan menatap Xin Wu dan berkata, selidiki aku. Xin Wudao mengangguk. Kamu mungkin tidak tahu bahwa belum lama ini, pemilik Penada Dao datang kepada kami dan meminta kami untuk membunuhmu. Ye Guan terdiam. Brengsek, pemilik pena sialan ini. Aku berkembang buruk di belakang. Dan bajingan ini menarik musuh kepadaku di depan. Pantas saja sekuat apapun aku mencoba, tetap saja sia-sia, karena musuhnya selalu ada di peta sebelah. Oh sial, itu terlalu banyak. Xin Wudao tersenyum dan berkata, dia menawarkan persyaratan yang sangat menguntungkan. Ye Guan melirik Xin Wudao dan berkata dengan tenang, jadi apa yang akan kamu lakukan? Xin Wudao tersenyum tipis. Pertama-tama, bahkan penguasa domain kita takut pada pemilik pena Dao. Dan orang yang ingin dia bunuh jelas bukan orang biasa. Meskipun syaratnya sangat menggoda, bahkan jenis yang tidak dapat ditolak oleh penguasa domain kita. Tetapi penguasa domain kita tetap menahan godaan dan mengirim saya ke sini untuk menyelidiki Anda. Ye Guan berkata, bisakah aku bertemu dengan pemilik pena Dao Agung? Xin Wudao berkata, saya khawatir kamu tidak bisa mengalahkannya sekarang. Ye Guan berkata dengan tenang, aku bisa memarahinya sampai mati, orang yang membawa anggota keluarga. Xin Wudao, Ye Guan memang sangat tidak senang. Agar dapat maju dengan cepat, ia bahkan menyembunyikan keahliannya dan ingin tetap anonim. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang itu sudah pergi ke peta berikutnya untuk mencari musuh baginya. Apakah orang ini gila? Bermain seperti ini? Xin Wudao tiba-tiba berkata, Tuan Ye, kami tidak punya permusuhan terhadap Anda. Saya datang kali ini hanya untuk mengenal Anda dan berteman dengan Anda. Ye Guan menatap Xin Wudao dan tidak mengatakan apa-apa. Xin Wudao berkata, tentu saja. Untuk menunjukkan ketulusan saya akan mengungkapkan dua informasi yang tidak Anda ketahui. Pertama, orang yang menjadi target Anda sekarang adalah Kepala Lembaga Pemikir Peradaban Swimming, Sui Gujin. Tuan Ye, Anda mungkin tidak tahu siapa orang ini, tetapi saya katakan, orang ini sungguh luar biasa. Alasan mengapa peradaban swimming dapat berkembang begitu cepat dan mendapatkan pijakan di tanah lama adalah karena kontribusinya. Tidak hanya itu, dia pernah menggunakan jutaan alam semesta sebagai bidak catur untuk memenangkan negeri dongeng bagi peradaban swimming. Singkatnya, orang ini adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Ye Guan mengerutkan kening. Xin Wudao melanjutkan, secara logika, dia seharusnya tidak menargetkanmu. Maaf, dengan kekuatanmu saat ini, mustahil bagimu untuk berada di matanya. Namun, dia mengambil inisiatif untuk menargetkanmu, yang agak tidak normal. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah itu pemilik pena Dao? Xin Wudao menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tentang itu. Ye Guan terdiam. Xin Wudao melanjutkan, kedua, sejauh yang kami ketahui, pemilik Dao Pen tidak hanya datang kepada kami, dia juga pergi ke banyak negeri dongeng. Ekspresi Ye Guan membeku. Xin Wudao tersenyum dan berkata, penguasa wilayah kami adalah orang yang berhati-hati, jadi dia tidak datang langsung untuk menargetkan Anda, tetapi mengirim saya untuk menyelidiki Anda. Setelah penyelidikan saya
saya menemukan bahwa Anda, Tuan Ye, bukanlah orang yang sederhana. Setelah saya melaporkannya, penguasa wilayah memutuskan untuk berhenti menargetkan Anda dan membiarkan saya membantu Anda berdua. Itulah yang terjadi. Ye Guan bertanya dengan serius, siapa nama penguasa wilayahmu? Xin Wudao tersenyum dan berkata, jika kita ditakdirkan untuk bertemu di masa depan, Tuan Ye akan saling mengenal. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa negeri dongeng kita disebut negeri dongeng Tianfu. Ye Guan mengangguk sedikit, aku akan mengingat kebaikanmu. Xin Wudao tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, kita akan bertemu lagi nanti. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba bertanya, apakah kamu lebih baik, atau orang tua itu? Xin Wudao berkata, Tanah Tua. Ye Guan berkata, bagaimana denganmu dan peradaban Sui Ming? Xin Wudao berkata, mereka lebih kuat. Ye Guan terdiam. Xin Wudao berkata dengan serius, Tuan Ye, jangan meremehkan 3 peradaban besar di negeri lama. Mereka sekarang adalah penguasa super, dan fondasinya sangat mengerikan sehingga Anda mungkin tidak dapat membayangkannya sekarang. Ye Guan mengangguk sedikit, terima kasih sudah memberitahuku. Xin Wudao berkata, selamat tinggal. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang. Setelah hening sejenak, Ye Guan juga menghilang dari tempat itu. Setengah bulan kemudian, peradaban Sui Ming, wadah pemikir. Seorang pemuda berjalan memasuki Ting Teng dan membungkus sedikit. Tuan, dia telah tiba di tanah lama. Tak jauh dari situ, Sui Gujin yang tengah membaca tiba-tiba meletakkan bukunya dan berkata, cukup cepat. Pemuda itu bertanya, haruskah kita mengirim seseorang untuk menangkapnya? Sui Gujin perlahan menutup matanya, tidak perlu. Anak laki-laki itu sedikit bingung. Sui Gujin mengetuk lutut kanannya dengan 2 jari. Ketika kekuatan musuh tidak pasti, tidak perlu mengujinya sendiri. Anda dapat memimpin jalan menuju bencana. Kemudian Anda dapat menggunakan 2 buah catur itu. Di suatu tempat di langit berbintang, Ye Guan menarik napas dalam-dalam, Tuan Ta, kita akhirnya sampai di sini. Xiao Ta bertanya, apakah kamu ingin mengubah penampilanmu? Ye Guan berpikir dalam hati, Tuan Ta, apakah menurutmu peradaban Sui Ming tidak tahu kalau aku ada di sini? Xiao Ta terkejut dan berkata, bagaimana mungkin, sialan, maksudmu takhta suci? Ye Guan mengangguk. Xiao Ta terkejut dan berkata, kamu sengaja menyimpannya. Ye Guan menatap ke kejauhan dan berkata dengan lembut, wanita itu tidak mengirim siapapun untuk menghentikanku, yang berarti dia juga menungguku datang ke tanah lama. Setelah hening sejenak, Xiao Ta berkata, Tuan Ta, saya tidak bisa memainkan permainan tingkat tinggi, Anda harus berusaha sebaik mungkin. Bab 1396, tak tertahankan, domain Saturnus lama. Ye Guan perlahan menutup matanya, mengingat kembali kenangan Xuan Zeng dan Lord Yong yang belum lengkap dalam benaknya. Tak lama kemudian, dia memiliki pemahaman umum tentang tanah tua ini. Bertahun-tahun yang lalu, hanya ada satu peradaban di wilayah Saturnus lama, yaitu peradaban Saturnus lama. Peradaban ini merupakan peradaban asli Saturnus tua. Namun kemudian, karena tempat ini memiliki urat nadi leluhur spiritual yang legendaris, tempat ini menjadi tujuan yang didambakan oleh peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Vena leluhur spiritual, ini adalah urat nadi spiritual tingkat tertinggi di alam semesta yang dikenal saat ini. Konon, urat nadi spiritual tingkat ini hanya dimiliki oleh peradaban leluhur yang melegenda. Peradaban leluhur, menurut legenda, pemimpin peradaban leluhur adalah pemimpin bersama semua peradaban di alam semesta, yaitu pemimpin bersama alam semesta.
Konon urat nadi spiritual leluhur ini diperoleh Dewa Tua peradaban Bumi Tua saat ia pergi ke sistem bintang leluhur yang legendaris. Terlepas dari benar atau salah, di antara peradaban yang dikenal saat ini, hanya Tanah Lama yang memiliki urat nadi leluhur spiritual ini. Hal yang paling menakutkan tentang urat nadi leluhur spiritual ini adalah bahwa energi spiritualnya tidak ada habisnya dan tidak dapat habis. Dan tingkat energi spiritualnya jauh lebih tinggi daripada semua urat nadi spiritual lainnya. Justru karena itulah seluruh Tanah Lama didambakan oleh peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, peradaban Tanah Lama sendiri sangat kuat, terutama Dewa Lama, yang benar-benar tak terkalahkan dan luar biasa. Oleh karena itu, meskipun mereka menginginkannya, tidak ada peradaban yang berani menyerang Tanah Lama. Namun kemudian, dewa-dewa lama Tanah Lama tiba-tiba menghilang, dan peradaban Tanah Lama tidak lagi memiliki pemimpin. Segera setelah itu, peradaban lain mulai mengarahkan pandangan mereka ke Tanah Tua. Kemudian, di bawah pimpinan penguasa abadi, peradaban abadi dengan paksa memasuki Tanah Lama. Kemudian, peradaban Swimming hadir. Perang pendirian peradaban Swimming adalah yang paling hebat, khususnya bagi CEO peradaban Swimming, Bei Shinchi. Saat pertama kali datang ke Tanah Lama, ia menghancurkan segalanya dengan ketangguhannya. Ia dikenal sebagai buah paling menakutkan setelah para dewa lama. Semenjak itu, peradaban Swimming juga telah memantapkan kedudukannya di Tanah Lama. Ketiga peradaban akhirnya mencapai konsensus, membentuk aliansi, dan hidup damai sejak saat itu. Tentu saja, ada juga insiden besar selama periode ini. Saat itulah CEO peradaban Swimming, Bei Shinchi, tiba-tiba memberontak karena alasan yang tidak diketahui dan hampir menghancurkan seluruh Tanah Lama. Ketiga peradaban bergabung dan akhirnya melawannya. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi tetap menjadi misteri. Setelah beberapa saat, Ye Guan perlahan membuka matanya dan berbisik, "Dewa Tua, Tuan Abadi, penuh kasih sayang dan penyayang." Nama ini kedengarannya seperti bos besar. Xiao Ta bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku akan menangkis gerakanmu." Sambil berkata demikian, dia berjalan menjauh. Xiao Ta tiba-tiba mendesah, "Anak kecil, aku merasa musuhmu lebih kuat dari ayahmu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sebenarnya tidak seburuk itu. Pikirkanlah, di dunia sekuler, jika seseorang ingin menjadi kaisar, dia tidak akan memiliki banyak musuh. Bukankah itu kuat? Tentu saja. Aku tidak tahan jika guru terkutuk dari pena Dao Agung ini mempermainkanku seperti itu." Ketika dia memikirkan si brengsek yang sedang menyapu lantai itu, dia menjadi sangat marah. Dia bisa menerima musuh yang normal, tapi bagaimana dia akan melawan musuh yang tidak normal ini? Bukankah ini memaksanya menjadi kaisar patronase? Memikirkan hal ini, Ye Guan terkejut. Oh sial. Mungkinkah ini niat sebenarnya dari pemilik pena Dadao? Pertempuran jalan raya, ayah saya mendirikan akademi untuk menegakkan ketertiban. Betapa menyedihkan hidupnya. Kemudian, era ayah berakhir, dan dia tidak lagi berpartisipasi dalam perjuangan ketertiban. Konspirasi, dia merasakan adanya konspirasi besar. Pemilik Dao Pen terkutuk itu mungkin mencoba memaksanya mundur dari pertempuran demi Dao. Mengapa? Ye Guan tiba-tiba mendesah dalam-dalam. Dia benar-benar kelelahan karena harus berhadapan dengan Su Ming Wenming dan berhati-hati terhadap pemilik Dao Pen yang mungkin memainkan trik kotor di belakangnya. "Saya butuh bantuan," Xiao Ta berkata. "Jangan mendesah, aku bersamamu." Ye Guan berkata, "Tuan Ta, saya tidak bermaksud apa-apa lagi, tetapi sudah saatnya Anda meningkatkan kemampuan." Xiao Ta, pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menoleh dan melihat, ribuan kaki jauhnya di sebelah kanan,
Ada sebuah pesawat luar angkasa terbang melintas. Saat melihat pesawat luar angkasa itu, Ye Guan terkejut. Ukuran pesawat luar angkasa ini sungguh luar biasa. Pesawat luar angkasa ini sebesar planet dan kecepatannya sangat cepat. Begitu muncul di medan bintang ini, tekanan atmosfer yang mengerikan datang ke arahnya seperti kekuatan yang luar biasa. Ye Guan dengan cepat melepaskan kekuatan pedangnya untuk melawan. Tetapi area ruang dan waktu tempat dia berada masih hancur dan berubah bentuk. Pada saat ini, pesawat luar angkasa itu tiba-tiba melambat. Ye Guan melihat dan menyaksikan ada puluhan ribu prajurit dalam mecha berdiri di atas kapal luar angkasa. Semua mecha mereka berwarna emas gelap, memancarkan cahaya keemasan redup, dan mereka memegang tombak panjang di tangan mereka. Di bahu masing-masing dari mereka, ada sebuah mecha tempur kecil yang tergantung. Peradaban abadi, Ye Guan sangat penasaran, karena di antara tiga peradaban tanah lama, peradaban kehidupan abadi merupakan peradaban teknologi. Mereka mengembangkan cara sains dan teknologi, bukan cara seni bela diri. Ye Guan memandangi mecha yang dikenakan orang-orang kuat itu dengan rasa ingin tahu. Mecha ini tidak terlihat sederhana dan penuh teknologi tinggi, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat mereka. Pada saat ini, kelompok prajurit itu tiba-tiba bubar ke kedua sisi, dan kemudian seorang wanita berjalan keluar perlahan. Wanita itu juga mengenakan mecha. Dia mengenakan mecha putih. Sosoknya tampak lebih ramping saat mengenakan mecha tersebut. Rambutnya yang berwarna ungu tua diikat menjadi ekor kuda. Seluruh orang itu tampak sangat heroik. Di tangan kanannya, dia memegang pedang mecha, dan pedang itu memancarkan cahaya pedang yang aneh. Pada saat ini, wanita itu juga memperhatikan Ye Guan. Saat dia melihat Ye Guan, alisnya langsung mengernyit. Ye Guan tersenyum ramah. Wanita itu mengabaikannya begitu saja dan memimpin sekelompok prajurit mecha menuju planet yang jauh. Saturnus tua, setelah melihat wanita itu dan sekelompok prajurit mecha menghilang di kejauhan, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia sebenarnya sedikit penasaran dengan peradaban abadi tersebut karena ibunya memang bergelut di bidang teknologi. Qin Guan, Ye Guan mendesah pelan, tidak tahu kemana ibunya pergi. Meski aku tak bisa meminta bantuan siapapun, seharusnya tak jadi masalah jika aku meminta sejumlah uang pada keluargaku untuk mengembangkan karirku, bukan? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan tawa. Lain kali dia melihat ibunya, dia pasti akan mendapat beberapa manfaat. Dan sekarang dia telah belajar menjadi pintar. Dia tidak bisa meminta uang dengan cara beradab saat ini. Dia harus meminta uang dengan cara berikutnya yang lebih beradab. Dengan cara itu, akan lebih hemat biaya. Tanpa berpikir lebih jauh, dia pun menghilang di kejauhan. Tepat saat dia hendak mendekati Saturnus tua itu, sebuah kesadaran ilahi tiba-tiba menyelimuti dirinya. Dan kemudian sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar di telinganya. Tidak dikenal, tidak diizinkan masuk. Identitas tidak diketahui, Ye Guan tercengang. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depannya. Orang tua itu meliriknya dengan tenang dan bertanya, "Orang luar?" Ye Guan mengangguk. Orang tua itu berkata dengan dingin, "Untuk memasuki tanah lama, Anda perlu mengajukan kartu identitas sementara. Minimal 3 hari dan maksimal 1 tahun. Ye Guan tidak bisa berkata apa-apa. Oh sial, Anda juga memerlukan kartu identitas sementara. Ye Guan berkata, berikan aku 1 untuk setahun. Orang tua itu berkata, 30.000 kristal kekaisaran kelas atas. Apa? Ye Guan terkejut. 30.000 kristal kekaisaran kelas atas dibutuhkan untuk 1 tahun. Orang tua itu meliriknya dan bertanya, ada pertanyaan. Wajah Ye Guan berubah sedikit gelap. Tanah tua ini keterlaluan.
Meskipun dia sekarang memiliki beberapa kristal kekaisaran kelas atas, itu terlalu mahal. Melihat ekspresi tidak bersahabat dari lelaki tua itu, Ye Guan menarik kembali pikirannya dan berkata, "Tidak masalah, beri aku pekerjaan selama 1 bulan." Sambil berbicara, dia mengeluarkan beberapa kristal kekaisaran bermutu tinggi dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu meliriknya, mengambil kristal kaisar, lalu mengeluarkan tanda kristal khusus dan menyerahkannya kepadanya. "Jika kamu masih tinggal di tanah tua dalam waktu sebulan, kamu akan dibunuh tanpa ampun." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang di tempat. Ye Guan mengambil pelat kristal di depannya, melihatnya sekilas, lalu menyimpannya, lalu dia terbang dengan pedangnya dan menghilang tak jauh dari sana. Setelah beberapa saat, ia tiba di kota paling makmur di Tanah Lama, Tiandu. Kota Tiandu ini dibangun oleh 3 peradaban bersama-sama dan saat ini merupakan kota terbesar dan terkaya di seluruh Saturnus Lama. Ye Guan baru saja tiba di kota Tiandu. Di depannya ada jalan galaksi yang panjangnya ratusan ribu kaki. Jalan ini membentang dari depannya hingga ke kota dan lebarnya puluhan ribu kaki. Seluruh jalan itu terbuat dari galaksi. Melihat ke bawah, ada alam semesta galaksi yang tak berujung. Ekspresi Ye Guan tergerak, karena dia menemukan bahwa jalan di bawah kakinya adalah galaksi sungguhan, tetapi telah diperkecil secara paksa oleh seseorang yang menggunakan kekuatan sihir tertinggi dan kemudian diaspal di sini. Di ujung jalan galaksi ini, ukuran Tiandu berada di luar imajinasinya. Seluruh Tiandu dibangun di langit, tampak megah. Bagian utama tembok kota itu terbuat dari batu emas terang yang misterius, bersinar dengan cahaya keemasan dan amat indah, bagaikan bintang. Di kota itu, gedung-gedung megah berdiri tegak tinggi, dan puncaknya bahkan mencapai langit berbintang. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba merasa bahwa dirinya sangat terbelakang, bagaikan seorang bocah miskin dari desa pegunungan yang datang ke kota. Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Keren sekali." Ia pun dikejutkan oleh kota surgawi di depan matanya. Ye Guan berjalan di jalan Xinghe dan berkata dengan gembira, "Tuan Ta, haruskah kita mencoba menempatkan kota ini ke dalam menara?" Setelah terdiam sejenak, Xiao Ta berkata, "Jika bibimu ada di sini, aku akan berani." Ye Guan tertawa. Setelah beberapa saat, dia berjalan ke depan kota. Berdiri di depan kota, dia tiba-tiba merasa tidak penting. Setelah memasuki kota, Ye Guan menemukan bahwa bangunan-bangunan di kota itu bahkan lebih makmur. Dia tidak tahu dari bahan apa benda itu dibuat. Semuanya memancarkan cahaya redup, namun tidak menyilaukan. Yang paling menakutkan adalah setelah memasuki kota, dia menemukan bahwa energi spiritual di kota itu setidaknya 10.000 kali lebih kaya daripada yang ada di menara kecil. 10.000 kali? Apa konsepnya? Terlebih lagi, kualitas energi spiritual itu tidak ada bandingannya dengan sumber kaisar kelas atas. Tidak, sumber kaisar kelas atas hanyalah sampah anjing di hadapan energi spiritual ini. Dalam sekejap, dia benar-benar melihat ke bawah pada urat nadi sumber kekaisaran tingkat atas di menara kecil itu. Pada saat ini, dia merasa sedikit rendah diri. Ternyata peradaban maju sangat kaya. Kalau saja Xiao Bai ada di sini, dia bisa saja menipu urat nadi spiritual leluhur. Mengapa? Ye Guan mendesah pelan. Dia benar-benar kekurangan uang sekarang. Yang tidak diketahui Ye Guan adalah bahwa di dalam Sui Mingwen Ting Teng, Sui Gujin sedang menatap tirai cahaya di depan mereka bersama sekelompok orang dari tempat pemikir tersebut, dan di dalam tirai cahaya itu ada dia. Persetan, pada saat ini, di dalam tirai cahaya, Ye Guan tiba-tiba berteriak kegirangan. Dia segera berlari ke sebuah patung di samping gerbang kota.
Dia membelai patung itu dengan hati-hati dan berkata dengan gembira, "Lihat, Tuan Ta, ini terbuat dari kristal kekaisaran kelas atas." "Tidak, ini bukan kristal kekaisaran kelas atas. Ini seharusnya kristal sumber ilahi kelas atas yang legendaris." Sial! Kristal sumber ilahi bermutu tinggi, batu kristal yang jauh lebih unggul dari kristal kekaisaran terbaik. Satu keping dapat ditukar dengan sedikitnya puluhan ribu kristal kekaisaran terbaik. Ye Guan melirik sekelilingnya. Lalu diam-diam memindahkan patung itu ke menara kecil, lalu berbalik dan berlari. Di dalam lembaga pemikir, semua orang terdiam. Bersambung.